beliau. Apa makna sesat yang beliau maksudkan? Kalau seandainya beliau memaksudkan makna sesat di sini adalah al-inhirafu 'anil haq, atau menyeleweng dari kebenaran, maka beliau telah mentafsirkan Al-Quran bi ghairi ilm, atau mentafsirkan Al-Quran dengan ra'i, atau mentafsirkan Al-Quran dengan kebodohan. Ternyata Syekh Albani juga berfatwa bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersesat dari kebenaran sebelum datangnya wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu pendapat dari Syekh Albani ini, fatwa Syekh Albani ini bertentangan dengan pendapat-pendapat dari ulama tafsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas tentang pernyataan dari Syekh Albani yang menyesatkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menurut Syekh Albani, ulama Wahabi ini pentolan dan panutan Wahabi baik di luar negeri atau di Indonesia ini mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum menerima wahyu itu tersesat. Maksudnya tersesat adalah tersesat dari kebenaran. Nah, pendapat ini tentu bertentangan dengan pendapat-pendapat ulama, ya. Dan juga ada penjelasan dari ustadz yang sedang viral yang menentang Buya Ar-Razi Hasim, yaitu Abul Faruq. Jadi kalau saya simpulkan keterangan dari Abul Faruq ini, barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tersesat, ya berarti pendapat itu yang tersesat. Berarti sebenarnya Ustadz Abul Faruq ini juga menyesatkan Syekh Albani yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat. Berikut ini pernyataan Syekh Albani di dalam kitab yang berjudul Fatawa Al-Albani. Ya, dalam kitab ini halaman 432, Syekh Albani mengatakan, "Ana aqul haula yakni al-mutawassilin bil auliya." Aku berkata, mereka itu maksudnya adalah mereka yang bertawassul dengan para wali. Wala atawarra'uh, dan aku tidak takut, tidak akan menjauhi min an usamihim bismihim, untuk memberi nama mereka ya dengan nama mereka. Haula'i dhaluna anil haq. Mereka itu berarti orang-orang yang bertawassul dengan para wali. Dhaluna anil haq adalah orang-orang yang tersesat dari kebenaran. Wala iskala fi istimali hadha ta'bir islamiyan hina aqul innahum dhaluna minal haq. Dan gak masalah secara islami ketika aku mengatakan bahwa orang-orang yang bertawassul itu adalah kelompok yang tersesat dari kebenaran. Maksud dari Syekh Albani ini adalah bahwa melabeli orang yang bertawassul dengan para wali, dilabeli dengan orang-orang yang tersesat, itu tidak masalah menurut Islam. Kenapa? Fa innallah azza wa jalla atlaqa ala nabiyhi alaihi salam. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk nabinya alaihi salam, annahu hinama kana qabla nuzulil wahyi alaihi wa wajadaka dhalam fahada. Bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum turunnya wahyu, Allah melabeli Nabi Muhammad dengan wa wajadaka dhalam fahada, dan Allah menemukanmu Nabi Muhammad dhalan, tersesat, fahada, maka Allah memberi petunjuk. Jadi dalam keterangan ini Syekh Albani mengatakan bahwa orang yang bertawassul kepada wali-wali Allah itu tersesat dari kebenaran. Ya, bahkan kalau kita melihat di dalam fatwa-fatwa ulama-ulama Wahabi atau keterangan-keterangan Wahabi Indonesia, tawassul dengan wali itu malah syirik dan dianggap menyekutukan Allah. Nah, oleh Syekh Albani sama dengan orang yang bertawassul, yang sesat tadi, yang sesat dari kebenaran adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum turunnya wahyu. Jadi Syekh Albani mengatakan Nabi Muhammad itu tersesat dari kebenaran sebelum turunnya wahyu. Nabi Muhammad saja dituduh tersesat. Menurut para ulama, para nabi termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum, terjaga dari hal-hal yang bersifat kesyirikan, kekufuran. Jadi dari kecil sampai diutus menjadi nabi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu maksum,
tidak pernah mensyirikkan Allah, tidak pernah menyekutukan Allah, tidak pernah tersesat dari yang hak. Lalu bagaimana pengertian dari wa wajadaka dhalam fahada? Maka kita kaji pada slide berikut ini. Nah, ini pendapat dari Imam Ibnu Katsir yang mengenai arti wa wajadaka dhalam fahada. Wa qawluhu wa wajadaka dhalam fahada ka qawlihi wa kadzalika auhayna ilaika al-ayah. Adapun perkataan Allah, firman Allah wa wajadaka dhalam fahada, itu sama dengan firman Allah wa kadzalika auhayna ilaika al-ayah. Artinya gini, artinya bahwa yang dimaksud dhalan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersesat, itu adalah belum paham kepada syariat Islam. Kenapa? Karena memang belum diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, belum mengerti Al-Quran, belum mengerti syariat Islam. Nah, maka ini sama dengan apa yang ditulis di dalam kitab Tafsir Jalalain. Misalnya, wa wajadaka dhalan amma anta alaihi minasyari'ah. Jadi dulu Rasulullah itu belum tahu syariat. Nah, fahada, maka Allah Ta'ala memberi petunjuk. Apa maksudnya memberi wahyu tentang syariat-syariat Islam? Jadi bukan tersesat dari kebenaran sebagaimana yang difahami dan ditulis oleh Syekh Albani. Orang yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tersesat dari kebenaran, ya menurut kami itu terlalu tekstualis. Jadi dhalan itu kan memang secara bahasa bisa diartikan tersesat. Tetapi kalau tidak melihat tafsir dari para ulama, ya akhirnya seperti Syekh Albani, tersesat beneran dia. Ada juga ulama yang mengatakan wa minhum man qala innal murad bihadza annahu alaihi salam dhalla fi syi'abi Makkah wa huwa shaghirun. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dhalun, tersesat, itu adalah maksudnya Rasulullah tersesat di lembah Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu kecil, nah beliau itu tersesat di Mekah waktu tinggal di Mekah, dan beliau itu pada waktu itu masih kecil. Tsumma raja'a, tapi kemudian beliau pulang. Ini menurut satu pendapat. Wa qila innahu dhalla wa huwa ma'amihi fi tariqis Syam. Ada yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersesat bersama pamannya waktu berada di jalan Syam. Ya, jadi bukan tersesat dari kebenaran, bukan, tapi tersesat di jalan-jalan Syam dan seterusnya. Berikutnya di dalam kitab tafsir Ats-Tsa'alabi, ya, maksud dari wa wajadaka dhalam fahada, maka di sini kata beliau ada dua makna yang jauh, makna yang dekat. Adapun makna yang jauh adalah fal ba'id dhalalul kuffar. Makna yang jauh adalah kesesatan kekufuran. Wa hadza qad asamallahu minhu nabiyahu falam ya'bud sonaman. Dan kalau diartikan seperti ini maka nggak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam ya'bud sonaman, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menyembah berhala qattu sedikit pun. Wala taba'al kuffar ala syai'in mimma hum alaihi minal batil, dan tidak mengikuti sedikit pun kebatilan dari orang-orang kafir. Maka ketika kita melihat tafsir-tafsir para ulama, maka penjelasan Syekh Albani itu keliru, yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah tersesat dari kebenaran. Dan ternyata salah satu Ustadz Wahabi yang sedang viral sekarang, yaitu Ustadz Abdul Faruq, Ustadz yang menentang diskusi Buya Ar-Razi Hashim. Nah, Ustadz ini juga mengatakan bahwa jika ada orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah tersesat dari kebenaran, maka pendapat ini keliru. Bahkan bisa terjerumus, bisa termasuk dalam orang yang mendapat ancaman dari Rasulullah SAW, yaitu orang yang mengartikan Al-Quran dengan sembarangan maka akan masuk neraka. Berikut ini video dari Ustadz Abdul Faruq, ya. Pada waktu itu Ustadz Abdul Faruq Al-Wahabi ini sedang mengomentari atau membantah seorang ustadz muda yang mengatakan bahwa di dalam ayat wa wajadaka dhalam fahada, ustadz muda ini yang digemari oleh anak muda ini mengartikan Rasulullah itu tersesat. Maka oleh Ustadz Abdul Faruq ini dibantah. Nah, ternyata junjungan Wahabi yaitu Syekh Albani juga mengatakan bahwa arti wa wajadaka dhalam fahada itu artinya Nabi Muhammad SAW tersesat dari kebenaran.
Artinya Ustadz Al-Wahabi ini juga membantah pemahaman junjungan Wahabi Syekh Albani. Iman wa musyahidal kiram, beberapa hari ini kita dihebohkan atau sebahagian dari kaum muslimin menghebohkan atau memviralkan sebuah video yang berkembang bahwasanya ada salah seorang dari dai gaul, dai yang populer yang digemari oleh mayoritas para pemuda, membawakan ayat Al-Quran serta memberikan sifat kepada Nabi dengan sesat. Pertama, dia mengatakan perkataan yang benar, bahwasanya kita semua awalnya adalah bodoh, benar. Karena Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam Al-Quran, Allah yang telah mengeluarkan kita min butuni ummahatikum, kata Allah, dari perut-perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a. Kemudian kalian tidak mengetahui sesuatu, artinya dalam keadaan tidak mengetahui, bodoh, benar. Namun ketika dia meminta dibacakan salah satu ayat dari surah Ad-Duha, yang mana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa wajadaka dhallan fahada, dan dia mendapati engkau Muhammad dalam keadaan dhal fahada, lantas dia Allah tabaraka wa ta'ala memberi dia hidayah, yakni memberi Nabi Muhammad SAW hidayah. Lantas dia minta diartikan makna dhal, kemudian diartikan dengan sesat. Apa sesat yang dimaksud oleh beliau? Apa makna sesat yang beliau maksudkan? Kalau seandainya beliau memaksudkan makna sesat di sini adalah al-inhirafu 'anil haq, atau menyeleweng dari kebenaran, maka beliau telah mentafsirkan Al-Quran bi ghairi ilm, atau mentafsirkan Al-Quran dengan ra'i, atau mentafsirkan Al-Quran dengan kebodohan. Maka kita khawatir beliau terkena dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mentafsirkan Al-Qur'an dengan akalnya, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka siapkanlah tempat duduknya di neraka. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari pembahasan ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa Syekh Albani panutan ulama-ulama Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi yang ada di Indonesia. Syekh Albani mengatakan bahwa Nabi tersesat sebelum datangnya wahyu. Artinya tersesat di sini adalah tersesat dari kebenaran. Pemahaman seperti ini tidak sesuai dengan pemahaman para ulama kalau kita baca di dalam kitab-kitab tafsir. Dan ternyata salah satu ustadz Wahabi yang bernama Ustadz Abdul Faruq, ustadz yang sedang viral, ustadz yang nantang diskusi Buya Ar-Razi Hashim yang kemudian nggak terjadi, itu juga mengatakan bahwa orang yang berpendapat Nabi Muhammad SAW itu tersesat dari kebenaran, maka pendapat seperti ini, orang seperti ini adalah jauh dari kebenaran, artinya keliru. Bahkan dikhawatirkan masuk dalam ancaman Rasulullah yang mengartikan Al-Quran dengan kebodohan, artinya nanti akan masuk neraka. Berarti Syekh Albani dikhawatirkan juga termasuk orang yang mendapat ancaman dari Rasulullah SAW yang telah mengartikan Al-Quran dengan kebodohan sebagaimana penyampaian dari Ustadz Abdul Faruq. Baik, sekian dari kami admin Najid Ngaji. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.